Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya, yaitu Ibu Ninik Setiarni. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kebahasaan teks anekdot. Sebagai kelanjutan materi minggu-minggu yang lalu yang sudah diberikan oleh pembimbing yang lainnya. Sebelum kita membahas tentang kebahasaan dari teks anekdot, terlebih dahulu kalian harus mengerti dari fungsi teks anekdot itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi primer yang dinamakan atau yang dimaksudkan fungsi primer ini adalah sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Dalam hal ini kita bisa melihat pada kenyataan sehari-hari ini sering terjadi karena kita merasa tidak puas dengan kejadian yang sudah ada, kita mengadakan satu bentuk kritikan yang berisi humor, yaitu dalam bentuk teks anekdot. Yang kedua adalah fungsi sekunder. Yang dinamakan fungsi sekunder ini adalah sebagai bahan hiburan dan analogi atau contoh di dalam menjelaskan sesuatu yang menarik perhatian. Ini adalah mengenai fungsi dari teks anekdot. Kemudian, kalian harus mengetahui tujuan dari teks anekdot itu sendiri. Yang pertama adalah menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, di bidang politik, lingkungan maupun sosial. Yang kedua, membangkitkan tawa untuk menghibur pembacanya. Yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Ini adalah tujuan dari teks anekdot yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Baiklah, kita masuk pada kebahasaan dalam teks anekdot itu sendiri. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan konjungsi waktu, sebab, akibat. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan ajaran moral atau pesan kebaikan. Berikutnya adalah menggunakan kalimat sindiran dan yang terakhir adalah menggunakan kata kias. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat retoris. Yang dinamakan kalimat retoris ini adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Mengapa di sini adalah dalam bentuk kalimat itu tidak memerlukan jawaban karena kita sudah mengetahui bersama bahwa dalam kalimat retoris semua menjawab pasti sama. Contoh, apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Tentunya dalam hal ini kita sebagai mempunyai rasa sifat manusiawi adalah merasa tidak tega. Contohnya lain, misalkan, siapa di antara kalian yang tidak ingin naik kelas? Pasti kalian menjawab semua ingin naik kelas. Ini yang dinamakan kalimat retoris atau kita bisa menyebutkan adalah kalimat retorik. Yang kedua, yaitu dalam teks anekdot menggunakan konjungsi waktu dan sebab akibat. Yang dinamakan konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu atau yang kita sebut sebagai konjungsi temporal. Contohnya, setelah,
lalu, kemudian. Kemudian konjungsi sebab akibat. Contohnya adalah maka, karena, dan oleh sebab itu. Ini adalah penggunaan konjungsi waktu dan sebab akibat di dalam teks anekdot. Berikutnya, di sini adalah kalimat yang menyatakan ajaran moral atau pesan kebaikan. Penulisan anekdot diharapkan dapat memberikan ajaran moral atau pesan kebaikan. Kemudian di dalam bentuk kebahasaan yang lain ini adalah merupakan bentuk kalimat sindiran. Kalimat sindiran dalam teks anekdot diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Contoh yang pengandaian, peristiwa yang terjadi di Indonesia diandaikan jika terjadi di negeri orang atau di negeri lain. Yang perbandingan, contohnya, badannya semakin lama, semakin kurus, seperti es lilin. Itu adalah ditunjukkan dengan kata seperti. Kemudian, contoh kalimat yang merupakan antonim. Antonim dalam hal ini kalian sudah paham semua adalah menunjukkan lawan kata. Contoh, orang pintar dikatakan bodoh. Orang bodoh dikatakan pintar. Kata pintar dan bodoh ini adalah menunjukkan antonim. Kemudian, kebahasaan yang lain adalah menunjukkan kata kias. Kata kias ini adalah kita sebut juga sebagai konotasi. Maksudnya apa? Kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Kata kias itu bisa berupa ungkapan dan peribahasa. Kemudian perbedaan antara ungkapan dan peribahasa. Ungkapan di sini adalah kelompok kata yang khusus digunakan untuk menyatakan sesuatu. Sedangkan peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna kias. Contoh, daun muda itu adalah dikatakan sebagai gadis. Ini adalah materi tentang kebahasaan di dalam teks anekdot. Kalian pelajari, kemudian jangan lupa kalian tetap absen karena minggu yang lalu masih ada beberapa siswa yang belum absen. Saya akhiri untuk pembahasan di dalam materi di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.